Aduh, hujan lagi. Selesai. Selesai kalau hujan. Di sisa baterai yang 10 volt TT1. Jatuh ya. Jatuh no. Kita uji. Kita uji. Uji. Pas, ternyata crash. Ini jaraknya 1,5 km. Mantap, keren. Wow. Good sih untuk APK mod Rusianya ya. Keren banget. 1,5 kilo 500. Halo Sobat Drones, balik lagi di channel YouTube Rahman Faisal atau Drones Natur. Jadi kali ini kita akan mencoba mod APK Rusia yang ketiga kalinya. Karena kemarin gue coba juga banyak permasalahan saat kita memakai mod APK Rusia, terutama juga ya dari Play Store-nya ya. Dan kita sudah siapin semuanya, kita sudah siapin sebaik mungkin. Di sini ada remote dan gue pakai headset agar nanti tidak mengganggu pendengaran gue dan gue bisa fokus terhadap layar FPV drone di sini dan sama remote controlnya juga. Di sini drone sudah saya buka untuk safety gimbalnya, safety kamera, dan di sini sudah gue pasang sebelumnya. Kalau teman-teman nggak pasang sebelumnya, nggak pasang sebelum dihidupkan, maka teman-teman harus merestart dulu di sini teman-teman. Jadi sebelum dihidupkan harus dipasang dulu. Oke, mantap. Kita langsung buka aja ya. Kita posisikan seperti ini. Antena kita jadikan seperti ini teman-teman. Di sini gue di tempat biasa ya, di hutan ya. Kita posisikan yang betul-betul biar aman. Jangan sampai salah gitu aja sudah ke bawah ya. Oke, setelah itu kita cari posisi. Kita nyalakan aja dulu ya. Kita nyalakan aja dulu biar lebih bagus. Sip, sudah nyala. Oke, sudah lampu nyala, sudah berkedip. Dan gimbal sudah bergerak-gerak. Kita nyalakan juga tuh 2, tekan lama. Oke, stop. Kita tunggu beberapa detik, sekitar 30 detik. Dan saya akan mencoba pasang headsetnya sembari menunggu drone tersambung. Kontrol tersambung ke drone. Masih connecting ya. Oke, sudah tersambung. Sudah ada notif GPS mode, dan kita nyalakan. Ayam berisik kali kau ayam. Aduh, ayam ini mengganggu ini. Kita langsung masuk ke SJRC-nya. Kemarin gue pakai mod APK SJRC F11 S4K Pro itu yang versi 292 ya. Dan sekarang gue dikasih teman dari grup SJRC dengan APK 299 teman-teman, dan kita lihat hasil perbedaannya. Karena 2 kali saya pakai mod APK yang 292 nya itu lag ya, sering terputus koneksi. Meskipun tidak terputus di aplikasi juga hasilnya slow motion dan ya terputus-putus juga. Oke, kita langsung masuk aja. Di sini kita sudah confirm, kita cancel aja ya. Kita langsung tekan kontak, not update. Dan kita jangan lupa untuk menyalakan rekamannya teman-teman, rekaman layar ya. Kita langsung nyalakan aja untuk rekaman layar. Kita sambungkan headset sudah, media mikrofon, mulai rekam. Ini untuk rekaman layarnya teman-teman. Di sini sudah hidup ya, sudah tersambung GPS mode dan GPS sudah dapat karena jaringan WiFi sudah tersambung ke drone, dan di sini GPS sudah dapat. Dan sekarang kita akan menyambungkan karena kalau di sinyal HP ini nggak tersambung ke drone teman-teman, maka tidak akan tampil di sini. Dan ketika kita akan menyambungkan, inilah fungsi sinyal HP terhadap drone teman-teman, agar nanti FPV drone nanti akan tampil di layar aplikasinya ya teman-teman, seperti itu. Dan ini tidak ada pengaruh terhadap masalah pada drone atau apa ya, kayak crash, kayak fly itu tidak ada ngaruh, tapi paling ngaruhnya terhadap FPV-nya teman-teman, kayak slow motion, lag dan sebagainya. Oke, bisa teman-teman lihat dan hasilnya bagus ya, cerah banget. Dan di sini gue sudah nyalakan rekamannya juga. Kita nyalakan mikrofon juga. Di sini sudah terbaca
Di sini sudah terbaca, dan di sini memori nggak terbaca ya. Bisa kita lihat, ini harus dilepas dulu. Ini nggak terbaca, sorry. Nah, kalau seperti ini nggak terbaca tandanya teman-teman. Dan kita harus tekan lagi yang di sini teman-teman ya. Tekan, baru kita masukin lagi. Oke. Nah, sudah terbaca. Seperti itu ya. Kalau misal nggak terbaca, kita tekan lagi, baru masukin lagi teman-teman. Oke, setelah itu kita sudah siap semua, baru kita kalibrasi ya. Kita posisikan ke rekaman video, dan di sini juga kita harus atur juga untuk jaraknya, jarak fake distance kita kasih 5000 aja, dan gue bakal tes. Dan untuk ini latitude altitude kita kasih di 100 aja kali ya, jangan terlalu jauh. Oke, 99 dengan jarak 500 jarak tinggi 500, jarak jauh 5000. Kita ambil yang garis-garis kotak ini agar membantu dalam pengambilan fotografinya teman-teman, pengambilan gambar, posisi titik fokusnya itu kemana nanti, baik itu teman-teman mau kendalikan orbit ataupun terbang horizontal ya. Oke, kita semua sudah ready, dan kita kalibrasi ya. Oke, kita kalibrasi dulu. Sorry kalau mengganggu suara ayam ya, karena gue di dekat ayam ini. Kita langsung kalibrasi aja. Oke, sudah ada notif tampilan di layar. Meskipun nggak pakai ini teman-teman, kita bisa kok kalibrasi seperti itu ya, bisa kalibrasi tanpa melihat tampilan layar pada aplikasinya atau FPV. Oke, kita kalibrasi di ketinggian 1 meter. Oke, sudah ada notif di sana untuk diposisikan seperti itu. Oke, sudah. Dan kita langsung di sini sudah ada notif ready to fly, dan kita langsung kalibrasi untuk gimbalnya ya. Oke, kita tunggu, dan posisi sudah mantap. Kita bakal tes untuk pertama kita akan terbangkan horizontal mundur, dan setelah itu kita akan coba ketinggiannya, baru tes jaraknya. Semoga berhasil untuk testingnya teman-teman. Oke, kita taruh di sini. Dan kita sudah selesai semua ya, dekalibrasi semua sudah selesai, dan di sini ada notif ready to fly. Kita arming dulu sebelum kita flykan, kita arming dulu atau kita nyalakan dulu balik propellernya teman-teman. Kita nyalakan, agak susah, kita taruh dulu di sini ya. Sorry, gimana caranya? Oh iya, harus pakai tangan kanan sebagai pendorong analog ke mana ini, ke arah jarum jam yang sama. Oke, sudah siap untuk fly. Di sini sudah nyala ya. Kita akan terbangkan ke ujung. Kita coba naikkan dulu. Oke, naik ke atas dulu, cari tempat aman. SJRC F11 S4K Pro, jangan lupa untuk direkam biar. Oke, kita posisikan ke bawah dulu ya. Bisa teman-teman lihat posisi gue. Oke, kita mundurin dulu. Oke, stop di situ. Naikkan posisi pilotnya. Dan di sini ada garis-garis ya. Di sini ada garis-garis. Oke, pilot ada di situ, dan jangan lupa nyalakan rekaman ya. Oke, sudah ready semua, aman. Sudah ready, dan kita cek di sini juga. Oke, sudah aman. Zone ini kayaknya semacam aturan penerbangan teman-teman, dan di sini sudah metrik KMH. Kita balik, dan kita coba testing mundur horizontal ke belakang ya. Ini naik dan ini mundur. Kita mundur dulu pelan dan naik sambil memainkan gimbal kalau posisi FPV-nya tidak ada di titik tengah. Oke, gak apa-apa. Kita testing pertama ya, karena tujuan gue di sini mau testing APK mode Rusia. Oke, kita tekan full naik dan mundur.
Oke, kurangin mundurnya, naiknya biar agak lebih tinggi naiknya teman-teman. Wow, seperti di video sebelumnya ya, kita terbang mundur. Oke, dengan GPS 16. Semoga tidak ada hambatan, dan FPV-nya bagus banget ya, view yang didapat itu bagus banget. Karena cuaca belum terlalu mendung teman-teman di sore hari. Di jam berapa ya? Jam sekitar 17 lebih lah teman-teman. Dan belum menjelang malam ya. Ini masih ada pencahayaan sedikit, dan ya bisa dibilang sudah bagus ya untuk FPV-nya. Dengan jarak 300 dan ketinggian 127. Ini saya terbang horizontal mundur ya teman-teman, dan nanti hasilnya lebih bagus. Kita lakukan seperti ini terus sejauh mana jarak yang didapat ya. Oke, biarin aja 460. Wow, keren. Ini sini sudah lengkap ya. Ada rekam layar, FPV drone, dan rekam kamera. Wow, oke, tidak ada masalah sedikit pun teman-teman. Tidak ada lag, tidak ada terputusnya jaringan, dan mantap banget ya. Ini saya terbang mundur ya, bukan terbang maju. Oke, keren. Di 600. Ya, terus naik sampai setinggi mungkin. Wow, good. Semoga tidak ada kendala terputusnya jaringan WiFi. Kalau GPS sudah kita set sebelumnya ya, baterai sudah mulai berkurang dengan ketinggian yang begitu tinggi. Dan wah, keren banget pokoknya teman-teman ya. 700 lebih sudah. Semoga bisa sampai ya 1 kilo lebih lah. Oke, kita testing jarak APK Rusia, mod Rusia di jarak 800. Beda banget daripada sebelumnya teman-teman. Wow, Masya Allah, keren banget ya. Oke, tidak ada kendala untuk koneksi WiFi-nya, belum ada kendala ya. Semoga tidak ada kendala dan terbang dengan stabil. Wow, ketinggian 300. Ini sudah tinggi banget. Oke, gak apa-apa, kita stop untuk ketinggiannya. Dan kita stop dulu dan kita mundur lagi. Iya, kita mundur lagi. Jangan terlalu tinggi juga ya, karena berbahaya terhadap angin teman-teman. Di sini sudah FPV lag ya. Di jarak 990. Wow, 1 kilo sudah tembus 1 kilo. Dan kita lihat seberapa mampukah jaraknya ini teman-teman. Kita bisa testing pertama kali di APK mod Rusia 299. Dan kita lihat, tolong jangan ganggu. Oh, kena kamu nanti nih. Dan kita lihat dulu, terus kita fokuskan view-nya ke tengah-tengah ya. Di sini ada pergeseran, sorry kalau ada orang yang mengganggu guys. Dan kita fokuskan view-nya ke titik dimana dia fly tadi. Oke, di jarak 1 kilo lebih. Tidak ada kendala apapun ya, hanya sedikit noise barusan di FPV-nya. Untuk koneksi tidak ada berkurang sedikit pun. Bisa diperhatikan ya di kamera maupun rekaman layar. 12 dengan ketinggian 300 meter dengan jarak 1 kilo 200. Kita tetap paksa terbang mundur, dan baterai masih hijau. Di kondisi baterai yang sudah kurang sehat ini teman-teman, sangat worth it sekali ya. Kita mainkan analog juga. Ini tes jarak terbang mundur. Oke, masih aman. Wow, bisa teman-teman lihat untuk lokasi perusahaan tempat saya bekerja itu keren banget. Dan jangkauannya jauh lebih dapat daripada sebelum-sebelumnya saat gue testing di tempat kerja ini teman-teman ya. Mantap, keren, rekomendasi banget untuk teman-teman yang pengen punya drone. Mantap sekali, SJRC F11 S4K Pro, produk Cina, hampir menyaingi DJI ya. Keren banget. Wow, di jarak 1.4 tidak ada masalah apapun ya, dari lag atau slow motion di FPV ataupun di GPS, dan termasuk WiFi-nya teman-teman, tidak ada masalah sedikit pun. Ini saya terbangkan mundur. Oke, bahkan saya bisa tembus di jalan hauling itu teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan juga di bawah. Ini jaraknya 1 kilo 500. Mantap, keren. Wow, good sih untuk APK mod Rusianya ya, keren banget. 1 kilo 500. Tidak ada masalah apapun. Kita bisa melihat juga ke depan, baterai masih aman. Dan ini adalah jalan hauling
Ini perusahaan dan ini jalan ke arah tambang. Connecting. Nah, sudah mulai ada connecting, lalu kita tekan going home aja. Wow, tembus di 1 kilo 500 lebih. Ini masih ada pemberitahuan connecting, ada notif return home, GPS muda, biarkan dia mendekat karena ini sangat berbahaya. Oke, keren ya. Untuk testing pertama di APK Mode Rusia 299 ini mantap banget daripada 292. Keren, tidak ada koneksi yang bermasalah. Untuk di FPV tidak ada slow atau lag-nya teman-teman. Kita tunggu sampai drone ke titik dimana dia landing. Setelah ini gue bakal testing untuk jarak ketinggian 500 meter ke atas lurus ya. Kita bakal tes dan kita tunggu saja drone ini sampai di titik dimana dia fly. Kita tunggu drone kembali ke pilot. Mantap banget sih, keren banget teman-teman. Rekomendasi banget buat teman-teman kreator drone khususnya, biar teman-teman juga ikut berkembang dalam komunitas drone. Ya, teman-teman sekaligus belajar dalam industri drone ya. Oke, kita tunggu di jarak 900 dengan tetap ketinggian 300. Oke, setelah ini bakal kita tes untuk fly high-nya teman-teman. Kita tes untuk fly high terbang tingginya ya. Ini sudah tes pertama terbang jarak di jarak jauh berapa ya tadi, 1500 meter, 1 kilo 500 meter. Dan keren banget sih, sejauh ini gue terbangin di tengah hutan ini teman-teman, bisa sejauh itu. Mantap, tidak ada kendala apapun dan masalah apapun ya. Mantap, keren. Kita cek lagi. Wow, kita langsung memainkan analog gimbalnya saja. Ini untuk testing saja, gue mau bikin video testing saja ya. Ini adalah perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur, daerah Bunyut, namanya PT Turbaindo Kolmening. Jadi teman-teman juga tahu untuk di perusahaan kami ya, seperti ini. Dan kita bisa lihat posisi pilot ada di sini. Kita memainkan gimbalnya. Wow, semoga akurat ya. Untuk apakah seakurat seperti sebelumnya GPS, apakah seakurat dimana dia titik fly tadi teman-teman, titik dia dikalibrasi tadi teman-teman. Wow, kencang banget untuk kembalinya ya. Oke, drone sudah berada di atas. Di sini akurat, di kompas aplikasi di bagian bawah ini akurat banget ya untuk kompasnya. Kita bisa, nah sudah ada notif landing, kita tunggu saja ya. Wow, keren. Wow, ada notif connecting barusan. Wah, ada sedikit lag ya. Ada sedikit lag saat dia kembali. Tapi gak apa-apa, barusan sudah tes pertama ya, berhasil. Wow, mungkin ada interferensi jaringan ya, karena di saat di mana dia diterbangkan, drone-nya diterbangkan berdekatan dengan tower, dengan antena ya. Tapi gak apa-apa, sudah berhasil kok, daripada sebelumnya jauh perbandingannya. Dimanakah drone-nya itu? Di ketinggian 200 masih jauh banget. Drone-nya masih belum kelihatan. Setelah ini bakal kita cek untuk ketinggiannya. Kita tunggu sampai drone betul-betul landing ya. Mantap, keren ya. Nah, VS. Nah, kalau ini saya kurang tahu, tapi kalau ini lebih paham lah. Untuk distansi sudah mendekat ya, dari mana di titik dia fly, dan ketinggian sudah turun dari 300 ke 200. Ini agak lama ya, karena tingginya tinggi banget. Gimbal sudah mentok. Untuk zoomnya ini enggak tersimpan ya di memorinya, baik internal maupun eksternalnya. Bisa lihat seperti itu. Untuk zoomnya kita balikin ke semula. Oke, zoom out. Memang aku bikin konten. Oke, kita tunggu. Wow, ternyata pantas gak kelihatan karena FPV-nya menghadap ke kantin, tidak menghadap ke pilot. Kita geser dulu ya.
Sorry, oh, ternyata berbalik arah ya. Oke, kita geser ke posisi pilotnya. Oh, ada di atas ya. Kayaknya akurat banget ini. Ini untuk jaringan malah mendekat, banyak gangguan sepertinya. Oke, gak apa-apa, kita tunggu sampai benar-benar berada di atas kita. Ini di ketinggian 130. Baterai setengah ya. Baterai ini sudah nggak sehat teman-teman, tapi masih bagus ya untuk digunakan, tuh mantap banget. Tapi kalau sudah tiba-tiba merah langsung RTH aja teman-teman, karena bahaya banget, takut terjadi flyaway atau crash. Drone sudah berada di atas saya, tepat di titik dimana dia dikalibrasi tadi teman-teman. Keren banget. Kita tunggu, kalau kita shot pakai kamera dia nggak bakal kelihatan. Oke, tunggu, masih ketinggian 90. Oke, gue nggak gerakin maju mundur, cuman barusan gue gerakin berputar saja ya. Baterai sudah merah. Ini agak menakutkan ya kalau kita paksa tes jarak jauhnya lagi. Tapi setelah ini gue bakal tes ketinggiannya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini baterai sudah merah ya. Baterai sudah merah. Tapi di sini masih jauh. Kita testing keduanya di baterai yang udah agak berbahaya. Testing ketinggiannya ya, jangan jarak. Berbahaya sekali untuk jaraknya, teman-teman. Drone sudah berada di atas saya. Wow, keren banget. Oke, kita putari dulu drone biar FPV-nya menghadap ke pilot. Oke, wow, keren banget. Gimbal sudah mentok sekali, sayang banget untuk gimbalnya. Ternyata tepat berada di atas saya. Bisa kita lihat di sini. Dan drone memang betul-betul berada di atas kita ya. Agak sedikit melenceng untuk GPS-nya. Oke. Dan bisa kita lihat untuk titiknya di mana dia tadi fly. Tadi kita kalibrasi di sini dan untuk titik GPS-nya berada di sini. Oke, mantap. Kita tes untuk fly high-nya teman-teman. Kita tes untuk fly high-nya, barusan kita tes fly distance-nya ya. Kita tes untuk jarak jauhnya, dan setelah ini di baterai yang sudah enggak bagus kita bakal tes tingginya. Aduh, hujan lagi. Selesai kalau hujan. Di sisa baterai yang 10 volt TT1. Jatuh ya. Jatuh no. Kita uji. Was, ternyata crash.